Aksi saling lempar dan serang kedua kelompok terjadi di Pelabuhan Loleo, Kota Tidore, Maluku Utara. Kedua kelompok yang terlibat bentrok merupakan sopir organda dan warga Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore. Diduga bentrokan terjadi disebabkan aksi sweeping kendaraan penumpang speedboat yang dilakukan para sopir. Untuk melerai kedua kelompok, personel TNI Polri terpaksa melepaskan tembakan ke udara. Ini diawali dengan kejadian sebelumnya di Desa Lola, yaitu dengan adanya penghentian dan penurunan penumpang dari arah Beda. Namun hal ini sudah bisa ditangani dan sudah dikoordinasikan dengan baik, sehingga aktivitas di Desa Lola bisa berjalan dengan baik. Kondisi Pelabuhan Loleo kembali normal setelah Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan bersama TNI Polri meninjau lokasi. Warga diminta untuk tidak terprovokasi dengan aksi yang dilakukan para sopir organda. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Informasi bentrokan warga dengan sopir di Tidore, Maluku Utara menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam hari ini bersama saya, Abraham Silaban. 6 lokasi di 2 kecamatan di Temanggung, Jawa Tengah diterjang angin kencang. Atap puluhan rumah warga terlepas akibat terjangan angin kencang. Hujan es, Bolo. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Desa Macanan, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Sejumlah atap rumah warga terlepas saat angin kencang menghempas. Hujan deras dan angin kencang juga merobohkan pohon berukuran besar di lokasi pemakaman umum hingga menimpa bangunan dan beberapa makam. Petugas gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi pohon besar yang tumbang. Jadi di berapa titik ini, Pak? Kalau di Kedong ada 2 titik, ini di Kalirejo dan di Sari. Untuk di Kecamatan Bansari? Untuk Kecamatan Bansari ada 4 titik, jadi untuk Macanan. Selain pohon tumbang, angin kencang juga menerjang sejumlah rumah warga di Desa Kalirejo, Kecamatan Kledung. Atap rumah warga terlepas diterjang angin kencang. Perabotan rumah warga hancur akibat tertimpa atap yang jatuh ke dalam rumah. BPBD setempat hingga kini masih mencatat dampak kerusakan akibat angin kencang yang terjadi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, angin kencang disertai hujan es juga terjadi dan merusak rumah warga. Pohon besar dan papan reklame tumbang diterjang angin kencang. Angin kencang disertai hujan es melanda Magelang, Jawa Tengah. Warga ketakutan melihat kencangnya tiupan angin. Sebuah papan baliho roboh akibat tertiup angin kencang. Di Dusun Kerangan, Desa Banyurojo, Kecamatan Metro Yudan, pohon bambu roboh dan menimpa rumah warga. Sejumlah atap rumah warga hancur tertiup angin. Tadi besar, Bu, tadi sini, Bu? Tadi besar sama es. Sama es, Bu? Iya. Berapa menit berlangsungnya, Bu? Kira-kira 5 menitan. 5 menit ya? Iya. Saat hujan mereda, warga mengevakuasi genting-genting rumah yang hancur. BPBD Magelang mencatat 7 kecamatan terdampak angin kencang. Kerusakan masih didata termasuk mengirim bantuan kepada korban. Kecewa karena keluhannya tak ditanggapi, puluhan nelayan pesisir Indramayu, Jawa Barat menggeruduk Pertamina Balongan. Warga dan nelayan menuntut ganti rugi atas pencemaran Laut Balongan akibat bocornya pipa milik Pertamina. Puluhan nelayan dan warga mendobrak pintu masuk Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan para nelayan dan warga lantaran kesal keluhannya tidak pernah ditanggapi pihak Pertamina Balongan. Nelayan menuntut ganti rugi akibat pencemaran air laut yang berdampak pada tangkapan ikan. Ya, dampaknya banyak lah. Di pariwisata pengunjung mengurangi tentunya, di tambak juga itu tidak bisa mampu untuk memasukkan sirkulasi air laut ke air yang di dalam tambaknya. Juga para nelayan subuh tidak dapat rebon
nelayan jaring tidak dapat ikan, nelayan jala juga tidak dapat ikan karena ikan tidak mau mendarat. Nelayan dan warga ini mengaku pihak Pertamina Balongan tidak bertanggung jawab atas pencemaran air laut akibat bocornya pipa bahan bakar solar. Akibat aksi para nelayan dan warga ini, sejumlah truk Pertamina yang akan masuk terhalang oleh para pendemo. Puluhan pemuda Karang Taruna memboikot aktivitas kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi. Masa merusak sejumlah fasilitas dan poster gubernur. Mereka kecewa karena jalan kelurahan tak kunjung diperbaiki. Puluhan warga Kelurahan Guraping, Kota Tidore, Kepulauan memboikot aktivitas perkantoran Pemprov Maluku Utara. Warga yang kesal aspirasinya tidak digubris juga merusak sejumlah fasilitas kantor gubernur dan merobek poster Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubag. Masa semakin tak terkendali hingga melakukan sweeping PNS di ruang kerja para pegawai untuk dipulangkan. Puluhan Satpol PP yang mengamankan jalannya aksi itu tak mampu menghalau massa. Usai berhasil menguasai kantor gubernur, massa kembali memalang kantor dengan kayu balok. Aksi ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap janji pembangunan jalan yang tak kunjung rampung. Gubernur pada hari ini menuntut pembangunan jalan Kelurahan Guraping di RT 08 dan RT 05 yang dibangun oleh Perkim Provinsi Maluku Utara, yang kemudian tidak diselesaikan hingga hari ini, yang sudah memakan beberapa korban anak-anak kecelakaan di jalan tersebut. Sebelumnya Gubernur Maluku Utara menjanjikan untuk memperbaiki jalan provinsi yang berada di Kelurahan Guraping sepanjang 700 meter. Namun hingga saat ini belum juga diperbaiki karena kendala dana. Kesal pintu kantor salah satu ruangan terkunci Bupati Toraja Utara hancurkan sejumlah kaca jendela. Informasi tersebut kami rangkum dalam berita pilihan hari ini. Rumah warga di Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara siang tadi ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan merambat ke bangunan sekitar. Bangunan rumah terbuat dari material mudah terbakar membuat api membesar dan melumat 3 rumah warga. Diduga kebakaran terjadi disebabkan hubungan pendek arus listrik. 4 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api dan baru padam selama 1 jam kemudian. Massa dari Gerakan Tegal Bersatu menggeruduk kantor Wali Kota Tegal, Jawa Tengah. Massa menuntut Wali Kota Tegal untuk turun dari jabatannya karena dianggap telah menyengsarakan warga. Pendemo mengaku kecewa atas penggusuran PKL di alun-alun Kota Tegal dan menuntut segera membongkar portal yang dianggap menurunkan pendapatan PKL. Massa juga menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah kaca jendela kantor Safety Center di komplek perkantoran Bupati Toraja Utara pecah hingga berserakan di lantai. Peristiwa terjadi usai digelarnya apel pagi yang dipimpin Bupati. Belakangan diketahui aksi memecahkan kaca jendela dilakukan oleh Bupati Toraja Utara Yohanis Basang karena pintu masuk kantor terkunci. Aksi memecahkan kaca jendela fasilitas kantor Bupati kemudian diviralkan warga Toraja Utara. Seorang warga ditemukan tewas saat menebang pohon setinggi 20 meter di Bukit Koto Kaciak, Padang, Sumatera Barat. Evakuasi korban memakan waktu selama 2 jam oleh petugas gabungan. Minimnya penerangan membuat proses evakuasi sempat mengalami kesulitan. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Diduga korban terjatuh dan tubuhnya terjepit di antara 2 pokok kayu. Sejumlah pasangan muda-mudi terjaring razia kos-kosan yang digelar petugas gabungan di Kelurahan Mutiara Asahan, Sumatera Utara. Pasangan bukan resmi ini ditemukan berdua saat berada di dalam kamar oleh petugas. Saat diperiksa, pasangan ini tidak dapat menunjukkan kartu identitas dan dibawa petugas. 11 wanita dan 9 pria langsung dibawa petugas untuk didata. Razia digelar untuk menjaga ketertiban jelang bulan suci Ramadan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar demo masak tanpa minyak goreng. Ini Prime kembali saat lagi untuk Anda.